Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nurhayati, NIM 190001436. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang CCD. Yang pertama yaitu pengertian. CCD atau Charge Coupled Device adalah alat untuk pergerakan electrical charge, bagian utama dari teknologi dalam digital imaging. Kemudian, history. Boyle dan Smith menemukan CCD pada tahun 1969 di Amerika Serikat, di AT&T Bell Labs. Kemudian pada tahun 1970, Boyle dan Smith mengirimkan makalah penemuannya tentang CCD ini ke jurnal teknis System Bell. Ide original mereka untuk CCD ini yaitu membuat perangkat memori. Namun dengan publikasi penelitian Boyle dan Smith pada tahun 1970 ini, ilmuwan lain juga bereksperimen dengan teknologi pada berbagai aplikasi. Para astronom menemukan bahwa mereka dapat menghasilkan gambar objek jauh dengan resolusi tinggi. Karena CCD menawarkan fotosensitivitas 100 kali lebih besar daripada film. Kemudian, kamera CCD menggunakan dioda photosites yang sensitif terhadap cahaya yang mengkonversikan cahaya dalam bentuk foton menjadi muatan listrik dalam bentuk elektron. Setiap fotodetektor sensitif terhadap cahaya. Semakin besar intensitas cahaya yang masuk, semakin besar pula muatan listrik yang terakumulasi. Setiap fotodetektor dibuat lapisan tipis silikon dioksida yang dilapisi dengan polisilikon gate yang diberikan potensial elektrikal positif supaya menciptakan daerah deplesi yang menyimpan elektron saat berkas foton datang ke sensor. Kemudian, pada dunia nyata, kapasitas potensial well pada fotodetektor bisa mencapai jutaan elektron dengan hanya menggunakan kedalaman lapisan deplesi beberapa mikrometer. Kemudian cara kerja pentransferan muatan pada sensor CCD yaitu muatan listrik dikubur pada saluran-saluran di bawah silikon. Kemudian muatan listrik yang ditransfer tadi akan disalurkan pada kolom-kolom grid pada CCD supaya dapat didigitasi oleh ADC. Nah, ini adalah gambar grid pada sensor kamera. Kemudian yaitu cara kerja saluran pada sensor. Yang pertama yaitu CCD terkena cahaya, gambar elektronik terakumulasi sebagai pola muatan dalam register paralel. CCD siap untuk dibacakan. Yang kedua, semua baris digeser secara paralel. Bagian atas digeser ke register series. Dan yang ketiga, dalam register series, maksud saya sekali dalam register series, piksel secara individual digeser menuju output node. Kemudian yang terakhir, baris berikutnya dapat digeser ke register seri setelah register itu dihapus. Kemudian pada kamera CCD memiliki beberapa sumber noise pada gambar, yaitu yang pertama dark current. Penyebabnya adalah temperatur yang dihasilkan oleh elektron. Yang kedua, ketidakseragaman piksel. Yang ketiga, noise tumbukan foton. Yang keempat, CCD read noise. Yang kelima, ketidakberagaman piksel karena fotodetektor pada grid memiliki kesensitivitasan berbeda pada sinyal cahaya yang diterimanya.
umumnya 1% sampai 2%. Dan yang terakhir adalah short noise, karena foton yang datang tidak dapat diprediksi. Kemudian berikutnya adalah kelebihan CCD dibanding sensor-sensor kamera lain. Yang pertama yaitu efisiensi kuantum CCD yaitu sekitar 80%. Yang kedua, noise-nya kecil. Ketiga, high dynamic range. Keempat, high photometric precision. Kelima, kerjanya sangat linear. Yang keenam yaitu tegangan yang dibutuhkannya kecil, sekitar 5-15 volt. Kemudian yang terakhir, gambar secara geometris stabil sehingga sangat cocok apabila jenis kamera ini digunakan pada instrumen-instrumen astronomi. Selanjutnya yaitu karakteristik CCD. Yang pertama yaitu sinyal yang keluar dari piksel CCD adalah electrical charge. Yang kedua, sinyal yang keluar dari chip adalah voltage dalam bentuk analog. Kemudian sinyal yang keluar dari sistem adalah bit dalam bentuk digital. Sistem noise rendah, kompleksitas chip rendah, kompleksitas sistem tinggi, dan komponen sistem CCD adalah sensor, lensa, dan beberapa chip pendukung. Kemudian yaitu aplikasi CCD. CCD banyak digunakan di bidang seperti astronomi, medis, industri proses, aplikasi penginderaan jauh, dan peralatan elektronik. CCD pada tahun 1970 sampai 1975 oleh Boyle dan Smith diterapkan pada kamera solid state. Kemudian CCD pada tahun 1983 diperkenalkan di bidang astronomi. Kemudian lanjut pada tahun 1991 CCD digunakan secara luas di dalam dunia fotografi. CCD juga digunakan dalam bidang medis, terutama dalam sistem tomografi sinar X. Dan sensor linear CCD telah diterapkan dalam aplikasi lain seperti sensor perpindahan optik, sensor deteksi permukaan, sensor deteksi ketebalan, dan sistem pemindaian. Dan yang terakhir, aplikasi CCD yaitu pada color kamera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit CCD untuk astronomi. Yang pertama yaitu pixel size. Sensor astronomi menggunakan piksel yang relatif besar. Yang kedua adalah dark current. Sensor astronomi memerlukan sinyal yang gelap yang sangat rendah karena digunakan untuk integrasi foton yang panjang dan terbatas. Kemudian read noise and frame rate. Sensor astronomi biasanya memerlukan draw system total hanya dari beberapa elektron. Oleh karena itu, dibaca pada kecepatan yang sangat lambat. Kemudian yang keempat, efisiensi kuantum. Sensor astronomi biasanya membutuhkan efisiensi kuantum mendekati 100%
pada rentang spektrum yang luas karena digunakan dalam aplikasi terbatas foton. Kemudian penerapan CCD dalam sistem tomografi. Dalam penerapan ini yaitu untuk menangkap citra penampang aliran multifase seperti gelembung udara dan cairan. Berikut adalah gambar proyeksi ortogonal sensor linear CCD dan dioda laser. Proyeksi ini dapat membantu sensor melihat sistem perpipaan penampang secara seragam. Untuk mengukur kecepatan gelembung udara, dua angka bidang ortogonal perlu digunakan. Selain itu, aliran gelembung udara juga dapat diketahui dengan menganalisis posisi gelembung udara pada bidang pertama dan bidang kedua. Masing-masing data yang diperoleh dari CCD1, CCD2, CCD3, dan CCD4 harus digabungkan untuk menentukan daerah distribusi gas dan cairan dalam sistem perpipaan. Informasi tentang diameter gelembung udara juga dapat dianalisis menggunakan sensor linear CCD. Diameter gelembung udara dapat diperoleh dengan menggunakan data dari keempat angka sensor linear CCD dengan menghitung hasil rata-rata. Dan ini adalah daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.